Jangan sembarangan coba-coba untuk datang ke sini kalau hati kalian kotor. Bukan orang sembarangan yang bisa mengerti tentang Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan bukan tempat biasa. Ia adalah mahkota alam yang menjulang anggun di antara awan dan hening, menyimpan pusaka tak kasat mata yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa yang tulus mencari makna. Di lereng-lerengnya tersimpan reruntuhan peradaban kuno, punden-punden suci, dan lorong-lorong mistis yang seolah menjadi gerbang menuju masa lampau. Tak sekedar gunung, Penanggungan adalah kitab sejarah yang ditulis dengan batu, kabut, dan doa para leluhur, menunggu siapa yang benar-benar pantas membuka halamannya. Gunung Penanggungan merupakan gunung kecil yang berada pada satu klaster dengan Gunung Arjuna dan Gunung Welirang yang jauh lebih besar. Meskipun kecil, gunung ini memiliki keunikan dari sisi kisah sejarah. Karena di sekujur permukaannya, mulai dari kaki sampai mendekati puncak, dipenuhi banyak situs kepurbakalaan yang dibangun pada periode Hindu-Buddha dalam sejarah Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Gunung Penanggungan, gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Pawitra. Nama Pawitra sudah dikenal sejak abad ke-10 Masehi. Arti kata Pawitra dalam bahasa Jawa kuno adalah keramat, suci, kesucian atau sari. Nama itu tertulis pada prasasti Cungrang yang ditemukan di Desa Sukji, Gempol, Pasuruan, di kaki gunung sebelah timur Penanggungan. Prasasti Cungrang dikeluarkan oleh Raja Mataram kuno, Empu Sindok, pada sekitar tahun 929 Masehi. Prasasti itu menyebut keberadaan sebuah pertapaan dan sumber air di Pawitra. Sumber air yang dimaksud mungkin adalah Patirtan atau Pemandian, belahan saat ini, sekitar 4 km dari Desa Sukji. Nama Pawitra juga disebutkan dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi. Kitab tersebut menyebutkan bahwa di Gunung Pawitra terdapat pemandian dan pertapaan air. Lebih lanjut, diceritakan bahwa penduduk desa setempat menyambut kedatangan Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, ketika ia mengunjungi pertapaan tersebut. Sebuah naskah yang ditulis pada abad ke-15 dari masa kerajaan Sunda menyebutkan pula soal Gunung Pawitra. Naskah kuno tersebut mengisahkan seorang pangeran dari kerajaan Pakuan bernama Bujangga Manik. Ia meninggalkan keluarganya untuk menuntut ilmu di Jawa. Dalam perjalanannya ke arah timur, ia melewati kota Majapahit, mendaki Gunung Pawitra, dan berkunjung ke Gunung Kacamungkur yang suci. Nama Kacamungkur ini diduga merujuk pada salah satu dari 8 bukit yang mengelilingi Gunung Penanggungan, yaitu Bukit Kacamungkur. Di sebuah lereng Gunung Penanggungan kita akan menjumpai beberapa tempat yang mudah untuk dijangkau. Di antaranya adalah Patirtan Jolotundo, Patilasan Narutama, Patilasan Tunggul Wulung, dan situs Balai Kambak. Patirtan Jolotundo adalah salah satu situs pemandian suci atau patirtan tertua dan termegah di Indonesia yang terletak di lereng barat Gunung Penanggungan.
tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs ini tidak hanya menjadi saksi sejarah kejayaan masa lampau, tetapi juga merupakan pusat spiritualitas yang masih hidup hingga kini. Dengan suasana alam yang asri dan aliran air yang jernih dan terus mengalir tanpa henti. Jolotundo menyimpan nilai historis, arkeologis, dan religius yang sangat tinggi. Patirtan Jolotundo dibangun sekitar tahun 977 Masehi pada masa pemerintahan Raja Udayana dari Bali sebagai bentuk penghormatan kepada putranya, yaitu Raja Airlangga. Airlangga adalah raja besar dari kerajaan Kahuripan yang dikenal karena jasanya dalam menyatukan kembali wilayah-wilayah di Jawa Timur pasca runtuhnya kerajaan Medang Mataram. Pembangunan Patirtan ini bukan hanya sebagai fasilitas umum, tetapi lebih sebagai tempat pensucian spiritual dan simbol kejayaan kerajaan. Dalam prasasti yang ditemukan di situs ini, disebutkan bahwa Jolotundo dibangun untuk memuliakan tokoh leluhur dan sebagai tempat pelaksanaan ritual keagamaan yang berhubungan dengan pemujaan terhadap dewa-dewa dalam ajaran Hindu. Gaya arsitektur dan batuannya menunjukkan pengaruh Bali dan Jawa berpadu secara harmonis, mencerminkan hubungan erat antara dua wilayah budaya besar saat itu. Situs Jolotundo terdiri dari bangunan batu yang tersusun rapi, menggunakan teknik bangunan yang sangat presisi untuk ukuran masanya. Patirtan ini terbagi dalam beberapa kolam dan saluran air, dengan sumber utama berupa mata air alami dari pegunungan Penanggungan. Air ini mengalir melalui pancuran-pancuran batu ke dalam kolam persegi yang menjadi tempat utama ritual pensucian diri. Salah satu daya tarik arsitektur utama adalah batu-batu besar yang dipahat tanpa menggunakan perekat, membentuk dinding dan lantai kolam dengan kekuatan luar biasa. Beberapa pancuran atau cerat air memiliki ornamen berbentuk kepala, makara atau naga, simbol pelindung dalam tradisi Hindu. Air dari Patirtan Jolotundo dikenal sangat jernih, sejuk, dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan penyembuhan. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah untuk mandi atau sekedar mencuci muka sebagai bentuk ritual pensucian, terutama pada malam satu suro atau hari-hari tertentu yang dianggap keramat. Jolotundo bukan hanya peninggalan arkeologis biasa, tetapi juga merupakan pusat spiritualitas yang hidup. Tempat ini masih sering digunakan dalam berbagai ritual adat, meditasi, serta ziarah oleh masyarakat yang percaya akan kekuatan leluhur dan kesucian airnya. Banyak tokoh spiritual, pemimpin adat, hingga masyarakat umum yang menjadikan Jolotundo sebagai tempat untuk memohon keselamatan, membersihkan energi negatif, atau mencari ketenangan batin. Di balik kesunyian dan gemercik airnya, Patirtan Jolotundo juga memancarkan aura mistis yang menjadikannya tempat suci yang disegani. Masyarakat sekitar sangat menghormati situs ini dan menjaganya dari perusakan maupun tindakan yang tidak pantas. Lokasi Jolotundo yang berada di kaki Gunung Penanggungan, gunung yang secara historis dianggap sebagai gunung suci oleh masyarakat Jawa kuno, menjadikannya bagian dari kawasan spiritual yang lebih luas.
Tak jauh dari Jolotundo terdapat pula situs Balai Kambang, punden, candi-candi kecil, dan petilasan-petilasan yang tersebar di lereng gunung menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat peradaban dan spiritualitas yang sangat penting. Situs Balai Kambang yang berada di kawasan Beting, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu situs bersejarah yang menyimpan banyak misteri masa lalu. Terletak tidak jauh dari Kompleks Patirtan Jolotundo, yang dikenal sebagai salah satu tempat suci peninggalan Raja Airlangga dan Kerajaan Kahuripan. Situs ini diyakini memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan spiritual dan pemerintahan pada masa kerajaan-kerajaan awal Jawa Timur. Yang paling mencolok dari situs ini adalah keberadaan 4 buah balok batu besar yang menyerupai menhir. Batu-batu ini tersusun simetris, menyerupai pilar-pilar yang secara mengejutkan mengingatkan pada struktur di sekitar Ka'bah yang ada di Mekah, sehingga sering menimbulkan kesan spiritual yang mendalam bagi pengunjung. Pilar-pilar batu tersebut tampaknya tidak hanya berfungsi sebagai penanda ruang atau gerbang sakral, tetapi kemungkinan juga memiliki makna simbolis dan ritualistik yang tinggi dalam konteks kepercayaan kuno masyarakat Hindu-Buddha maupun kejawen lokal. Selain keempat pilar tersebut, di sekitar area situs tersebar banyak bongkahan batu candi dengan bentuk dan ukuran beragam. Beberapa batu memiliki pola ukiran yang telah aus oleh waktu, namun masih memperlihatkan gaya khas arsitektur masa klasik Jawa. Ada pula artefak-artefak seperti pecahan batu bata kuno, batu lumpang, dan fragmen arca, yang memperkuat dugaan bahwa situs ini dahulu adalah bagian dari kompleks keagamaan atau tempat peribadatan elit kerajaan. Dugaan kuat bahwa situs Balai Kambang merupakan peninggalan Raja Airlangga diperkuat oleh letaknya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari Patirtan Jolotundo, sebuah patirtan megah yang dibangun pada abad ke-10 dan dikenal sebagai tempat pensucian spiritual dan simbol pemujaan terhadap leluhur dan dewa-dewa Hindu. Dalam konteks ini, Balai Kambang mungkin merupakan bagian dari kawasan suci yang lebih luas, tempat di mana para pertapa, rohaniwan, dan keluarga kerajaan melakukan ritual suci untuk mensucikan jiwa dan tubuh. Lingkungan sekitar situs yang masih alami dan dikelilingi oleh hutan serta sumber air pegunungan menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk kegiatan spiritual. Nama Balai Kambang sendiri menimbulkan kesan mistis dan sakral, yang bisa diartikan sebagai tempat istana atau balai kayangan di antara kesadaran duniawi dan spiritual. Patilasan Narutomo adalah salah satu situs spiritual yang berada di kawasan lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di sekitar Kompleks Suci Jolotundo, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Patilasan ini bukan sekedar tempat biasa, melainkan dipercaya sebagai jejak leluhur yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan budaya kawasan suci ini sejak masa lampau. Nama Narutomo dalam tradisi lisan masyarakat setempat merujuk pada seseorang tokoh sakti, pertapa ataupun abdi utama kerajaan pada masa silam yang diyakini hidup di masa kerajaan Airlangga atau bahkan jauh sebelumnya. Sosok Narutomo dipercaya sebagai penjaga spiritual wilayah Jolotundo serta pelindung kawasan suci yang ada di sekitarnya, termasuk mata air dan patirtan Jolotundo yang terkenal. Patilasan ini diyakini menjadi tempat tapa brata atau semedi, sang tokoh dalam rangka menyeimbangkan kekuatan alam dan spiritual yang mengalir dari Gunung Penanggungan. Gunung ini sendiri dalam kosmologi Jawa kuno dianggap sebagai Mahameru, gunung suci tempat bersemayamnya para dewa dan leluhur. Masyarakat percaya bahwa Narutomo adalah figur yang memiliki kesaktian tinggi, mampu berkomunikasi dengan dunia gaib, dan menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Oleh karena itu, patilasan ini dihormati sebagai tempat yang keramat dan dijaga kesuciannya hingga hari ini. Patilasan Narutomo terletak di area yang tenang, tersembunyi di antara rimbunan pepohonan hutan lindung Jolotundo. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melalui jalur setapak berbatu mendaki lereng yang sunyi dengan nuansa alami yang masih sangat terjaga. Ketika mendekati lokasi, suasana berubah menjadi sangat hening, seolah memasuki ruang yang berbeda dari dunia ramai. Secara fisik, patilasan ini ditandai oleh sebuah batu datar berukuran cukup besar yang diyakini sebagai tempat duduk atau semedi Narutomo. Di sekitarnya terdapat batu-batu kecil dan kadang diletakkan sesaji oleh para peziarah seperti bunga, kemenyan, atau air. Beberapa bagian tanahnya juga tampak lebih padat dan teratur, mengindikasikan tempat yang telah digunakan untuk ritual sejak lama. Meski tidak semegah candi atau patirtan, namun kesakralan dan aura mistis patilasan ini sangat kuat. Banyak pengunjung atau peziarah yang mengaku merasakan hawa sejuk dan berbeda, kadang disertai pengalaman spiritual seperti mimpi atau bisikan gaib, terutama saat melakukan meditasi atau tirakat di tempat tersebut. Petilasan Narutomo memiliki fungsi utama sebagai tempat pensucian batin, introspeksi diri, dan pencari petunjuk hidup. Banyak orang yang datang ke sini untuk bertapa, berdoa, atau menjalankan laku spiritual tertentu, terutama pada malam-malam khusus seperti malam Satu Suro, malam Jumat Kliwon, atau hari-hari besar dalam kalender Jawa dan Hindu. Bagi sebagian kalangan spiritual Jawa, petilasan ini dianggap sebagai titik energi penting yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam dan dimensi leluhur. Karena itu, tidak jarang orang dari luar daerah bahkan luar pulau datang untuk mengalap berkah atau menyambung kembali energi spiritual mereka yang dirasa mulai melemah akibat beban kehidupan duniawi. Di kawasan lereng Gunung Penanggungan yang menyimpan ribuan jejak sejarah dan spiritualitas masa lalu, terdapat satu sudut yang hingga kini menyimpan aura misterius dan sakral yang tak lekang oleh waktu.
Lokasi itu adalah pemakaman umum Jolotundo, dan di dalamnya berdiri sebuah peninggalan alam yang tidak biasa, yaitu Tunggul Wulung. Meski tampak hanya seperti sisa batang pohon tua yang hitam menghitam, keberadaan Tunggul Wulung di tengah makam ini bukan sekedar simbol alam, melainkan dipercaya sebagai pusaka alam gaib yang memiliki makna dan kekuatan luar biasa. Secara harfiah, tunggul berarti batang pohon tua yang tersisa, dan wulung merujuk pada warna gelap kebiruan atau hitam, legam yang dalam kepercayaan Jawa dianggap menyimbolkan kedikdayaan, kesaktian, dan penjagaan alam yang bersifat gaib. Di kalangan masyarakat sekitar Jolotundo, Tunggul Wulung bukan sekedar potongan kayu mati, tapi dipercaya sebagai penjelmaan energi leluhur atau penjaga spiritual wilayah makam. Tunggul ini menjadi semacam penanda gaib yang menyimbolkan kekuatan tak kasat mata yang mengayomi pemakaman tersebut. Banyak cerita lisan berkembang bahwa Tunggul Wulung adalah tempat bersemayamnya roh penjaga atau sesosok makhluk halus yang bersifat netral. Ia tidak mengganggu, namun mampu menjaga batas antara dunia nyata dan dunia roh. Tunggul Wulung ini terletak di tengah-tengah kompleks pemakaman umum yang berada tidak jauh dari situs Patirtan Jolotundo. Lokasinya cukup tersembunyi, sedikit naik dari jalur utama di antara rimbunan semak dan pepohonan tua. Wujudnya adalah sebuah batang besar berwarna hitam pekat dengan permukaan kasar, seperti terbakar oleh waktu, namun tetap berdiri kokoh dan tak lapuk dimakan usia. Meski hanya berupa potongan pohon, aura di sekitarnya terasa berbeda, hening, dingin, dan penuh kesunyian. Bahkan pada siang hari pun, area di sekitar tunggul ini tetap terasa sepi dan tenang, seolah menyimpan dimensi tersendiri yang tidak biasa dijangkau oleh logika biasa. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Tunggul Wulung merupakan penjaga batas alam gaib, terutama di kawasan pemakaman. Ia dipercaya mampu menolak energi negatif, menenangkan roh-roh yang gelisah, serta memberi perlindungan kepada makam-makam tua agar tidak diganggu atau dijadikan tempat semedi sembarangan oleh orang yang tidak pantas. Banyak kalangan spiritual atau pelaku laku tirakat yang datang ke makam ini bukan sekedar berziarah, tetapi juga untuk menyambung rasa kepada kekuatan leluhur lewat Tunggul Wulung. Mereka melakukan meditasi, doa, dan sesaji kecil sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin agar bisa menyambung rasa dengan alam halus. Dalam falsafah Jawa, kekuatan seperti Tunggul Wulung merupakan bentuk manunggaling kawulolan Gusti, menyatukan antara manusia dan kekuatan alam. Ia adalah manifestasi dari kebijaksanaan alam yang hadir diam, tak berkata-kata, namun mampu membimbing mereka yang mampu mendengar dengan batin. Gunung Penanggungan yang dikenal sebagai Gunung Suci oleh masyarakat Jawa kuno bukan sekedar tentang alam biasa. Ia adalah gunung spiritual, tempat para pertapa raja dan leluhur masa lampau menyatu dengan alam dan sang pencipta. Dalam kepercayaan kejawen dan filsafat spiritual lokal, perjalanan menuju puncak Penanggungan adalah simbol dari laku kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan jiwa menuju manunggaling kawulon Gusti.
Sebelum mencapai puncaknya, di lereng-lerengnya yang penuh dengan situs purbakala, tersembunyi 4 titik suci yang masing-masing mempresentasikan unsur dasar pembentukan manusia dan alam semesta: tanah, air, angin, dan api. Keempat tempat ini dipercaya sebagai tahapan pembersihan diri secara lahir dan batin sebelum seseorang mencapai kesadaran tertinggi di puncak gunung. Satu adalah Patirtan Jolotundo yang merupakan simbol air atau rasa atau jiwa. Tak jauh dari Tunggul Wulung mengalir abadi Patirtan Jolotundo, sebuah pemandian suci yang dibangun pada masa Raja Udayana dan Raja Airlangga sekitar abad ke-10. Air yang jernih dan dingin ini dianggap suci dan berkhasiat, sering digunakan dalam proses pensucian atau ruatan. Dalam kepercayaan spiritual, air adalah lambang jiwa dan rasa, unsur bergerak, kesadaran, dan pembersih batin. Di Patirtan ini, seseorang diajak mensucikan pikirannya, membersihkan niat, dan melepaskan emosi kotor. Air Jolotundo adalah jembatan antara dunia luar dan dalam, antara raga dan rasa. Yang kedua adalah situs Balai Kambang, yang merupakan juga simbol angin atau nafas atau kesadaran. Di bagian yang lebih tinggi dari lereng Jolotundo terdapat situs Balai Kambang Piting, yang terdiri dari 4 balok batu besar menyerupai pilar Ka'bah. Letaknya terbuka dan dikelilingi angin yang berembus kencang, menghadirkan suasana sunyi dan tenang. Angin adalah unsur napas dan kesadaran. Ia tak nampak, namun menghidupkan. Situs ini dipercaya sebagai simbol kehidupan yang terus bergerak, seperti nafas yang mengalir keluar masuk tubuh manusia. Di Balai Kambang, peziarah diajak mengheningkan diri, menyadari keberadaan dirinya di tengah semesta, dan memahami betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan tak kasat mata. Yang ketiga adalah Patilasan Narutama, yang merupakan simbol api atau semangat, roh. Patilasan ini diyakini sebagai tempat semedi seorang tokoh sakti bernama Narutomo, seorang leluhur atau pertapa yang telah menyatu dengan kekuatan gaib. Lokasinya berada di jalur sunyi menuju Gunung Penanggungan, tersembunyi di antara hutan dan bebatuan tua. Api adalah simbol roh, semangat, dan kehendak suci. Ia membakar ego dan mengubah kegelapan menjadi terang. Di Patilasan Narutomo, manusia menyatu dengan api ilahi, membangkitkan kembali tekad spiritualitas dan kehendak untuk menemukan hakikat sejati. Yang keempat adalah Tunggul Wulung, yang menjadi simbol tanah, yaitu prakerti atau jasad. Terletak di area pemakaman umum Jolotundo, Tunggul Wulung adalah sebuah batang pohon tua berwarna hitam yang tersisa dan dipercaya sebagai penjaga gaib kawasan tersebut. Dalam filosofi Jawa, tanah adalah unsur awal pembentuk tubuh manusia, jasad atau wadah. Ia adalah simbol dari dunia nyata, tempat manusia berpijak, namun juga menjadi batas antara hidup dan mati. Tunggul Wulung menyimbolkan keteguhan, akar kehidupan, dan penerimaan terhadap kodrat duniawi. Di sini manusia belajar merendah, menyatu dengan bumi, dan menyadari asal-usulnya. Soko lemah bali menyang lemah, atau dari tanah kembali ke tanah. Puncak Gunung Penanggungan merupakan simbol puncak manunggaling kawula lan Gusti. Setelah melewati keempat unsur itu, barulah seseorang dianggap siap untuk naik ke puncak Gunung Penanggungan.
Puncak ini bukan hanya tempat tinggi secara fisik, tetapi simbol puncak kesadaran spiritual saat manusia meninggalkan jasad, rasa, napas, dan semangat duniawi, dan masuk ke dalam ruang hening total, tempat hanya Tuhan dan jiwa yang berbicara. Disinilah terjadi yang disebut dalam filsafat Jawa, sangkan paraning dumadi, atau kembali ke asal-usul kejadian. Manunggaling kawulalan Gusti, yaitu bersatunya manusia dan Tuhannya. Kesimpulannya, 4 titik suci di kawasan Jolotundo bukan hanya warisan arkeologis, melainkan jalan spiritual yang hidup dan masih dijalani hingga kini. Mereka adalah penjaga 4 unsur dalam diri manusia. Patirtan Jolotundo yang merupakan gambaran dari air atau rasa atau jiwa, situs Balai Kambang yang merupakan gambaran dari simbol angin atau nafas atau kesadaran, Patilasan Narutomo yang merupakan simbol dari api atau roh atau semangat, Tunggul Wulung yang merupakan simbol dari tanah atau wadah atau raga. Perjalanan ke puncak Penanggungan adalah perjalanan menyatukan keempat unsur itu, menyeimbangkan tubuh, jiwa, kesadaran, dan semangat untuk mencapai kesempurnaan hidup.